Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran sub dari bab yang sudah kita lalui. Jadi ini adalah bab terakhir dari materi kita, yaitu sistem periodik unsur-unsur. Jadi sebelum saya lanjut, saya harapkan Anda untuk mensubscribe tombol loncengnya, kemudian aktifkan notifikasinya supaya kalau ada video-video terbaru bisa muncul di dashboard akunnya. Ya, kita mulai subnya, yaitu sistem periodik unsur-unsur. Sejarah penyusunan sistem periodik ya. Jadi sejarah penyusunan sistem periodik itu dikemukakan pertama kali oleh Dobryner ya pada tahun 1828. Nama hukumnya adalah hukum Thread untuk 3 buah yang sifatnya mirip ya. Thread yang ditunjukkan oleh Dobryner tidak begitu banyak sehingga berpengaruh terhadap penggunaannya. Ya, kemudian dilanjutkan oleh teori Newland pada tahun 1863, yaitu yang berbunyi hukum oktav ya. Beliau mengungkapkan hukum oktav, unsur-unsur disusun menurut kenaikan berat atom. Ternyata sifat unsur terulang pada unsur ke-8. Jadi ini adalah teori dari Newland ya. Kemudian ini ya, hukum oktav Newland ternyata hanya berlaku untuk unsur-unsur dengan massa atom relatif sampai 20 ya. Jadi dia berlaku sampai pada nomor atom relatif sampai nomor atom 20, yaitu kalsium ya, Ca. Kemiripan sifat terlalu dipaksakan apabila pengelompokan dilanjutkan. Jadi ini adalah keterangan dari hukum oktav dari Newland. Kemudian ada lagi selanjutnya ada teori dari Mendeleev dan Erlenmeyer pada tahun 1869, yaitu berbentuk tabel dan berdasarkan kenaikan berat atom ya. Kemudian ada lagi sistem periodik Moseley ya, Moseley pada tahun 1914, yaitu Henry G. Moseley yang merupakan penemu cara menentukan nomor atom pada tahun 1914 kembali menemukan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik nomor atomnya. Jadi ini teori dari Henry J. Moseley. Kemudian jumlah proton merupakan sifat khas unsur. Setiap unsur mempunyai jumlah proton tertentu yang berbeda dari unsur lain. Jumlah proton suatu unsur dinyatakan sebagai nomor atom. Jadi ini adalah teorinya Henry J. Moseley ya. Ya, ini jadi yang kita pelajari ini adalah sistem periodik modern ya. Jadi ada pembagian-pembagiannya ya. Jadi yang kita pakai sekarang sudah masuk di sistem periodik modern. Jadi ini adalah perkembangan dari sistem periodik itu sendiri ya, mulai dari Dobryner, kemudian Newland, kemudian Mendeleev dan Erlenmeyer, kemudian ada Moseley ya. Ya, terakhir ini sistem periodik modern, yaitu sesuai dengan banyaknya kulit, yaitu KLMNOPQ, maka sistem periodik mempunyai 7 periode atau periodik ya. Nanti saya gambarkan ya. Ya, ini triad Dobryner ya, massa atom relatif. Strontium berdekatan dengan massa rata-rata 2 unsur lain yang mirip dengan strontium, yaitu kalsium dan barium. Ini ya. Ya.
Kemudian ada tabel oktav nilens. Ini ya, tabel oktav nilensnya. Ini jadi tabel periodik masih berbentuk begini ya. Ya. Jadi bukan yang seperti sekarang ini, tadi dia baru tabel-tabel sederhana ini ya. Kemudian sistem periodik Mendeleev ya. Mendeleev pada tahun 1869 mengamati 63 unsur ya yang dikenal dan mendapat hasil bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Sifat tertentu akan berulang secara periodik bila unsur-unsur disusun sesuai kenaikan massa atom relatifnya. Mendeleev menempatkan unsur-unsur dengan kemiripan sifat pada satu lajur vertikal yang disebut golongan. Ya, nanti kita pelajari ini ya pada sistem periodik modern. Jadi ini sistem periodik Mendeleev. Ya, jadi dia masih ini ya, belum terstruktur ya unsur-unsurnya. Ya, ini periodic table of element ini yang kita pakai sekarang. Jadi sudah terstruktur ya. Di sini ada angka 1 sampai 7 ya. Ini dinamakan periode ya. Yang dari atas ya, yang horizontal ini, yang 1A, 2A, 2B ini masuk ini ya. Dia adalah golongan ya, golongan 1A. Jadi dari atas ke bawah ini namanya golongan ya, golongan 1A, golongan 2A, golongan 3B, golongan 4B, golongan 5B ya, golongan 6B, golongan 7B ya, dan seterusnya. Kemudian dari kiri ke kanan ini ya, ini lurus, misalkan hidrogen nih, hidrogen ketemu dengan helium ya, hidrogen ketemu dengan helium, ini adalah satu periode ya, satu periodik ya, periode ya. Ini periode kedua ini diisi oleh ini Li, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, neon ya, gas neon. Jadi ini ya, dari kiri ke kanan ini dinamakan periode ya. Ini juga ya, periode 3, periode 4, periode 5, periode 6, periode 7. Ya, cuman dari atas ke bawah dinamakan golongan, dari kiri ke kanan dinamakan periode ya. Kemudian yang dua ini ada lantanida dan actinida ya. Lantanida dan actinida. Jadi lantanida ini masuk periode 6 ini ya. Ini lantanida ini ya, barisnya ini ya. Kemudian actinida ini masuk periode ke 7 ini. Ya ini ya. Ini actinida ini ya. Kemudian ada yang berwujud gas ya, ini hijau-hijau, ini gas dia gas ya. Kemudian ini logam ya, transition metal, alkali metal ya, nanti saya jelaskan ya. Sistem periodik modern ya. Sistem periodik modern tersusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat ya. Lajur horizontal yang disebut periode tersusun berdasarkan kenaikan nomor atom, sedangkan lajur vertikal yang disebut golongan tersusun berdasarkan kemiripan sifat. Unsur golongan A disebut golongan utama, sedangkan golongan B disebut golongan transisi. Golongan dapat diberi tanda nomor 1 sampai 18 berurutan dari kiri ke kanan. Berdasarkan penomoran ini, golongan transisi mempunyai nomor 3 sampai 12. Sistem periodik modern tersusun atas 7 periode dan 18 golongan yang terbagi menjadi 8 golongan utama dan atau golongan A dan 8 golongan transisi atau golongan B. Yaitu ya, sistem periodik modern. Ya, kita lanjut ya. Jadi ini gambaran ya, tabel periodik yang kalian sudah print out, kemudian kalian tempel di buku tugasnya ya, kalian bisa pelajari ya. Jadi ini ya, ini yang di atas ini sudah saya terangkan, ini kemarin nomor atom ya, ini yang di bawah ini nomor massa ya. Jadi ini dari atas ke bawah ini namanya golongannya, golongan 1A, golongan 2A, golongan 3B, 4B, 5B ini dan seterusnya ya, sampai golongan
1B, 2B, kemudian sini 3A, 4A, 5A, kemudian ini 6A, 7A, dan 8A ya. Nah, ini periodenya dari kiri kanan. Periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, 5, 6, 7. 7 periode ya. Iya. Kemudian ini ada warna-warnanya ya. Ya ada alkali metal ya, warna ini alkali metal, kemudian alkali earth ya, transisi metal ya. Ya, di sini bisa dibaca ya. Ya, jadi sekarang kita akan belajar menentukan ini ya, menentukan posisi letak dari unsur-unsur ini berdasarkan konfigurasi elektronnya. Jadi misalkan diketahui Fe ini nomor atomnya 26, berarti jumlah elektronnya 26, ini menempati golongan berapa dan periode keberapa. Jadi kita akan lakukan ya. Jadi bagaimana caranya menentukan letak suatu unsur pada periode dan golongan yang belum diketahui. Ya, kita mulai ya. Menentukan golongan dan periode ya. Ya, menentukan golongan dan periode. Jadi, bagaimana caranya menentukan golongan dan periode? Ya. Golongan utama. Jadi dasar penentuan golongan yaitu elektron valensinya ya. Kemudian di sini jadi konfigurasi elektron yang kita pakai adalah konfigurasi elektron model Aufbau ya. Jadi diingat ya. Jadi yang akan kita pakai di sini adalah konfigurasi elektron model Aufbau, yaitu subkulit S, P, D, F ya. Nah, untuk blok S maksudnya apabila konfigurasi elektronnya berhenti di subkulit S ya. Ini ya. Kemudian ini S pangkat XX ini adalah jumlah elektronnya ya, jumlah elektron X-nya ini. Apabila dia berhenti pada subkulit S, maka golongannya ini adalah sudah mutlak A ya. Ya, contoh 12 Mg. Magnesium ini memiliki nomor atom 12. Berarti kalau begitu nomor atom sama dengan jumlah elektron 12. Kita buat konfigurasi Aufbau-nya adalah 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s2. Jadi dia berakhir di subkulit S ya. Dia berakhir di subkulit S, makanya dia golongannya mutlak adalah A. Ini A ya. Nah, kemudian untuk menentukan di depan A ini, misalkan dia golongan A berapa, misalkan 2A atau 3A itu, dia cara menentukannya adalah ini. Kalau dia berakhir di subkulit S, ini langsung dilihat saja di sini pangkatnya. Nah, berapa pangkatnya di sini? Misalkan ini pangkatnya 2 ya, S jumlah elektron maksimumnya untuk S ini adalah 2, maka langsung ditulis saja, langsung 2A ya. Nah, ini kalau dia subkulit S. Itu ya. Nih. Ya, kalau dia blok P ya. Nah, blok P. Jika dia berakhir di blok P ya. Ya. Jika dia berakhir di blok P nih ya. Maka rumusnya adalah S dan P ini pangkatnya harus ditambah. Jadi jumlah elektron maksimum yang di atas ini harus ditambah. Jadi jika Ananda menemukan bahwa subkulit terakhirnya adalah P, maka ini yang di belakang P ini S-nya ini harus ditambahkan ya pangkatnya. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka ini adalah golongannya 5 karena dia P itu masih mutlak A ya. Jadi kalau dia P akhirannya
berarti dia selalu mutlak golongannya jenisnya adalah A, ya. Kemudian dia A berapa? Ini di sini tambah 2 tambah 3x tambah y, ya. Ini 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti dia golongan 5A. Ini ya, kalau dia P, terakhirnya P, ya. Bagaimana kalau D dan F? Ya, kita lihat ya. Golongan transisi, ya. Blok D transisi dalam SD, ya. Jadi untuk blok D ini apabila dia berakhir di subkulit D ini, maka tetap diambil di belakangnya S, ya. Kemudian ditambahkan X dan Y-nya itu, ya, ditambahkan. Pada saat ditambahkan ini maka akan berlaku rumus. Jadi golongannya dia untuk D ini mutlak B, ya. Untuk F juga ini mutlak B semua, ya. Kemudian apabila X tambah Y ini nilainya sama dengan 3 atau lebih besar, ya. Jadi apabila nilai X ditambah Y nya ini lebih besar atau sama dengan 3 dan lebih kecil atau sama dengan 7, maka dia golongannya ini langsung dituliskan saja, ya. Langsung dituliskan saja. Misalkan dia golongannya 4, jadi hasil tambahnya misalkan sama dengan 4, berarti tulis saja 4. Misalkan hasilnya 5, tulis saja 5, ya. Langsung dituliskan saja. Nah, kedua, apabila jumlah X dan Y ini lebih besar atau sama dengan 8 atau lebih kecil atau sama dengan 10, maka dia sama dengan mutlak golongan 8B, ya. Golongan 8B, ya. Nih. Ya. Kemudian apabila X ditambah Y ini sama dengan 11, maka dia mutlak golongan 1B. Kemudian apabila X tambah Y ini sama dengan 12 jumlahnya, ini ya, pangkatnya ditambah apabila sama dengan 12, maka dia mutlak golongan 2B, ya. Kemudian blok F transisi luar, ya, untuk 4F platanida ini langsung 2B. Kemudian yang 5F ini actinida dia mutlak 3B, ya. Ya, jadi Ananda sekalian, supaya lebih mengerti, kita masuk ke contoh soal, ya. Ya, kita lanjut, ya. Jadi saya coba ambil ini, ya, karbon, ya. Karbon. Jadi unsur karbon, ya, C. Unsur karbon ini dia nomor atomnya ada 6, ya. Berarti jumlah elektronnya 6. Ya. Di sini di tabel periodik dia menempati golongan 4A, ya. Dia menempati golongan 4A, ya. Dan periode kedua, ya. Ini, ya, periodenya. Dia periodenya kedua. Ya, periode kedua ini 1 dan 2, ya. Periodenya kedua, C. Golongannya 4A. Ya, mari kita uji C6. Ya, kita tulis, ya. C6. C6, ya. C6. Kita susun, ya. Afbaunya berarti di sini, ya. Dia mulai di 1S2. 1S2, ya. Kemudian dia ke sini, ya. 2S2, ya.
Sudah berapa? Sudah 4 ya. Kemudian kembali lagi ke sini, 2P berapa P ini? Ada 6 ya, 6. Berarti 2P6. 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 2P6, kemudian ya lebih ya. Berarti di sini bukan 6 ya. 2 tambah 2 4, berarti dia kurang 2 ya. Nah, berarti 2P 2. Berarti 2 tambah 2 4 tambah 2 6. Ya, berarti dia berhenti di 2P2 ya. Dia berhenti di 2P2, berarti dia subkulit P. Kalau subkulit P berarti dia sudah mutlak golongannya adalah A ya. Ya. Dia sudah mutlak A. Kemudian pangkatnya ini sama dengan 2. Ya, 2. Berarti ini harus ditambah ya. Ini ya. Pangkat ini harus ditambah. Berarti 2 ditambah 2 ya. Ya. Sama dengan 4 ya. 4 berarti ini berarti dia golongannya 4A ya. 4A. Ya. Kemudian untuk mencari periodiknya kita lihat di sini mana yang terbesar ya. Mana yang terbesar? Ini 1, ini 2, ini 2 ya. Nah, berarti 2 yang terbesar, N-nya ini ada 2. N-nya ini ada 2. Berarti ini sama dengan periodiknya ya. Ini periodiknya. Periodik. Itu ya, periodik. Jadi dia masuk kategori golongan 4A dan periodik ke-2. Kita cek ya, kita cek di tabel periodiknya apakah sudah betul. Ya, ini karbon tadi periode 4A apa? Golongan 4A periode kedua. Jadi sudah betul ya. Ini cara mengecek. Iya. Kita coba lagi ya yang lainnya. Ya, kita coba lagi yang golongan B. Golongan B misalkan ini ya. MN ya, MN25 ya. MN25. MN25 nomor atomnya dia 25 ya. Ya, MN25. Apakah dia betul golongan 7B ya? Periode ke 1 2 3 4, periode keempat ya. Periodenya keempat dia. Periodenya keempat 1 ya. 1 2 3 4. Periode keempat golongan 7B. Nomor atomnya 25. Kita tes ya MN25. MN25. Ya, MN25 ya. MN25 kita buat dulu. Kita buat dulu ya. Kita buat dulu konfigurasi FBAU-nya ya. MN25. Ya, sama dengan ini mulai 1S2 ya. 1S2, kemudian 2S2 ya. 2S2, kemudian lanjut ke 2P6. 2P6 berarti dia sudah 10 ya. 2 tambah 2 tambah 6, 4 tambah 6 10, berarti masih ada ya 15. Sudah di sini dia masuk ke sini ya, 3S2. 3S2,
Masih kurang lagi, ini kembali lagi ke sini ya, berarti 3P6. 3P6 ya. Ya. 3P6 masih bisa lagi dia ke sini lagi. 4S2. 4S2 ya. Jadi jumlahnya sudah ini 4 tambah 6 10, ini tambah 10 juga berarti sudah 20 ya. Berarti masih kurang 5 ya, 5. Berarti ini kan habis, kita kembali lagi ke sini ya, berarti 3D10 karena dia sisa 5 maka kita tulis 3D5 ya. 3D5 ya. Ini dia terakhir ya. Dia berada di subkulit D. Karena dia berada di subkulit D, maka dia otomatis dia pasti B ya. Dia golongannya pasti golongan B. Kita cari dulu dia B berapa ya. Ya, kita lihat di belakang D ini ada S, berarti kita ambil juga S-nya, kemudian pangkatnya kita tambah ya, pangkatnya. Ini ya pangkatnya. Pangkatnya kita tambah, berarti 2 ditambah 5 sama dengan 7 ya. Ya, 7. Berarti dia golongannya 7B. 7B nih ya. Golongan 7B. Periodenya kita lihat mana yang tertinggi di sini. Ini 1 ya. Ini 2, ini 3, ini 3, ini ada 4. Oh, ternyata ada 4 ya. Jadi yang tertinggi kita ambil. Jadi periode itu kita lihat N yang terbesar. N yang terbesar ini ada 4. Berarti periodenya 4 ya. Periodenya sama dengan periode ke-4. Dia golongannya dia golongannya 7B ya, itu ya. Jadi kita cek lagi ya di tabel periodiknya, MN25 itu golongannya 7B dan periode keempat ya. Ini ya, jadi sudah betul dia MN periode keempat golongannya ini tadi 7B ya. Iya. Kemudian kita coba lagi untuk ini ya, kobal 27 ya, kobal 27 ya. Nih kita coba kobal 27 ya. Kobal 27 ini kan golongannya 8B dan periodenya keempat. Kita coba ya. Ya, kita coba kobal 27 ya, CO27, kobal 27, CO27. Jadi sama dengan ini saya ya. Ini dia 25 ya. Baik, kita tulis saja langsung 1S2 ya. 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D, sisanya ini 10 ya. Ini juga 10 ya. Berarti 10 tambah 10 20. Sisanya 7. Berarti di sini 7 ya. 7. Berarti 7. Berarti dia berakhir di 3D7. Berarti ini sudah mutlak dia B. Ya. Berarti X dia 2 ditambah 7 sama dengan ya
2 ditambah 7 sama dengan 9 ya. 9. Ya. Jadi kalau misalkan dia sama dengan 9, ini sama dengan golongan 8 ya. Jika jumlahnya sama dengan 8 atau 9 atau 10, maka dia golongannya sama dengan golongan 8 ya. Berarti di sini sama dengan 8B ya. 8B ya. Apabila jumlahnya sama dengan 8 ini ya. Apabila jumlahnya sama dengan 8 atau 9 atau 10, maka dia sama dengan golongan 8B ya. Tuh, periodenya periode 4 ya, dia tertinggi 4, P nya sama dengan 4 ya. Periodenya periode 4, golongannya adalah golongan 8B ya. Tuh, sudah betul ya. Ya, kemudian untuk selanjutnya Ananda bisa mencoba sendiri ya, mencoba sendiri di rumah dengan menggunakan rumus itu. Jadi kalau dia berakhir di subkulit S dan P, berarti dia sudah mutlak golongan A ya. Kalau dia di D dan F ya, berarti dia sudah mutlak golongan B, tuh ya. Tuh. Ya, kita kembali, kita lanjutkan ya. Subnya sifat-sifat periodik unsur ya. Sifat-sifat periodik unsur ini dibagi atas satu ya, jari-jari atom ya. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke lintasan elektron terluar. Dalam satu periode ya, dari kiri ke kanan, jari-jari atom berkurang ya. Kemudian dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atom bertambah. Jari-jari atom netral lebih besar daripada jari-jari ion positifnya, tetapi lebih kecil dari jari-jari ion negatifnya. Contohnya ya, jari-jari atom Cl lebih kecil daripada jari ion Cl-. Jari-jari atom Ba lebih besar daripada jari-jari ion Ba2+. Kemudian kedua adalah potensial ionisasi ya. Adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang paling lemah atau luar dari atom suatu unsur atau ion dalam keadaan gas. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, potensial ionisasi bertambah. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, potensial ionisasi berkurang. Kemudian sifat-sifat periodik unsur. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan pada saat atom suatu unsur dalam keadaan gas menerima elektron ya. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron bertambah. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron berkurang. Keelektronegatifannya adalah kemampuan atom suatu unsur untuk menarik elektron ke arah intinya dan digunakan bersama. Pada satu periode yang sama, nilai keelektronegatifan akan semakin besar. Pada satu golongan yang sama, nilai keelektronegatifan akan semakin kecil. Kita lanjut. Jadi ini saya berikan oleh-oleh sedikit di rumah, yaitu tugas ya. Jadi tugas ini nanti dikerjakan di buku tugasnya. Tugas ini merupakan tugas yang ketiga ya. Ya, tugas di rumah. Ya, 1.
unsur-unsur dengan nomor atom 24 dan 37. Jadi Ananda bisa lihat di tabel periodiknya ya. Jadi unsur-unsur dengan nomor atom 24 dan 37 termasuk unsur golongan berapa dan periode berapa. Jadi Ananda mencari golongannya dan periodenya ya untuk nomor atom 24 dan 37 ya. Silahkan Ananda sekalian uraikan untuk mendapatkannya melalui konfigurasi elektron Aufbau yang saya sudah ajarkan ya. Kemudian 2, mengapa unsur golongan 3A dan 8A disebut unsur blok P ya. Jadi saya ulangi, mengapa unsur golongan 3A sampai 8A disebut unsur blok P ya. Kemudian 3, sebutkan semua unsur-unsur golongan 1A dan 2A. Sebutkan semua unsur-unsur golongan 1A dan 2A ya. Silahkan melihat tabel periodiknya ya untuk menyelesaikannya. Jadi ini dikerjakan di buku tugasnya. Jadi nanti buku tugasnya nanti dikumpul ya. Dikumpul menjelang ujian semester, dikumpulkan ke ketua kelasnya. Nanti dari ketua kelasnya dikumpulkan ke saya. Jadi sampai sekian dulu video saya. Nanti kita lanjut pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.